Nah, bagaimana nih Kak perasaan bisa menjadi seorang wisudawati terbaik se-universitas gitu? Setelah tamat pondok itu sempat ikut karantina tahfiz. Nah, waktu itu dapat beasiswa, ada sekitar 1.300 orang yang daftar. Kenapa dulu semasa kuliah itu kurang aktif untuk mencari prestasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Self. Nah, kembali lagi di program kesayangan kita yaitu Self Talk to You episode ke 52. Wah. Oke, sebelum itu perkenalkan saya Putri I dan Saya Hani Dwi Agustin. yang akan memandu podcast pada kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari kampus sebelah yang kemarin viral. Udah stop itu lah. Oke, sekarang kita bersama salah satu wisudawati Lulusan 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 terbaik se-universitas. Enak gitu dengarnya kan. Lulusan terbaiknya tuh bukan cuma di fakultas. Betul, ini satu universitas. Nah, kali ini sangat spesial ya. Beliau bisa meluangkan waktunya di podcast kita kali ini. Setelah itu perkenalkan Kak, boleh perkenalkan namanya dan dari mana nih? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Yovia Kranda Francisca. Nanti kalau teman-teman ketemu di jalan bisa panggil Yovia aja kali ya. Alhamdulillah saya merupakan lulusan program studi jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan alhamdulillah berkesempatan juga menjadi salah satu wisudawan terbaik Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Dan pada kesempatan kali ini diundang juga nih sama Student Education Forum ya, untuk bergabung sharing sama teman-teman semua, berbagi pengalaman tentang perkuliahan ataupun tips and trick bagaimana sih cara menjadi wisudawan terbaik seperti itu. Apalagi sekarang tuh kan Kak baru masuk angkatan 2026 ya. Nah, jadi pas banget nih waktunya untuk Momennya ya. Teman-teman yang mungkin baru masuk kuliah gitu, gimana sih jadi mahasiswa terbaik? Mungkin pasti sebelum kita kuliah perlu apa namanya? Prepare ya. Nah, iya betul. Prepare dulu. Pasti ada wishlist pengen jadi Benar, wisudawan terbaik benar. lah gitu. Jadi kita perlu mulai dari awal gitu ya. Benar banget. Satu. Kalau di semester akhir kayaknya Udah terlambat ya. Udah terlambat gitu. Hopeless lah ya. Iya, karena terlambat sih kayaknya. Kalau mau berusaha ya, Iya, kita benar telat banget. tuh kan beberapa bulan gitu. Kayaknya udah nggak bisa kayaknya mencapai itu kayaknya kalau kita. Cuma ya kan ya, benar. mungkin Kurang ngerjain strategi. skripsi dalam 1 bulan mungkin ya. Kejar-kejaran gitu. Nah, bagaimana nih Kak perasaan bisa menjadi seorang wisudawati terbaik se-universitas gitu? Apakah Kakak nyangka atau udah ini gitu, udah expect gitu? Ya, apakah dari maba itu kan, dari maba itu kayak pengen mengejar kelulusan terbaik atau memang ya udah jalanin aja gitu, kayak nggak nyangka gitu. Oke, kalau masalah itu sih coba ya jawab pribadi ya. Kalau dari Yofi sendiri, ketika jadi mahasiswa baru, itu benar-benar nggak ada ekspektasi untuk jadi wisudawan terbaik. Karena memang ya jujur aja kita masuk kuliah waktu itu, ini kayaknya salah jurusan deh gitu. Iya, betul. Itu overthinking gitu ya. Kayaknya salah jurusan gitu. Nggak pingin di sini gitu, pinginnya di tempat lain gitu kan. Tapi qadarullah orang tua nyuruhnya udah ambil aja jurusan itu gitu. Dan pertama kali nyoba jadi mahasiswa baru di Unsuska dengan jurusan yang backgroundnya Masya Allah. Al-Quran gitu ya. Iya. Agak terkejut juga pertamanya gitu. Tapi ternyata setelah dinikmati hari ke hari, oh ternyata belajar tentang Al-Quran itu seru gitu. Orang kan selama ini nganggapnya Al-Quran gitu-gitu aja belajarnya gitu ya. Oh ternyata kalau udah masuk ilmu Al-Quran tafsir, oh beda banget teman-teman, beda banget. Memang banyak banget kita menemukan kejutan-kejutan gitu dari tiap ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, dari tiap mukjizatan Nabi dan lain-lain gitu kan. Akhirnya mencoba untuk fokus yang awalnya tadi cuma berpikir aku masuk sebagai mahasiswa tujuannya cuma lulus tepat waktu Iya, gitu. betul. Tapi lama-kelamaan oh ini dapat nilainya kok kayaknya bagus-bagus terus nih. Gitu. Nilainya oh ternyata aku bisa gitu ya. Betul. Terus akhirnya nyoba nih ikut beasiswa waktu itu dari Pemprov Riau, nyoba dapat beasiswa prestasi. Dan dari beasiswa itu akhirnya
kelihatan, oh ternyata kita punya nilai yang cukup tinggi waktu itu. IPK-nya tuh teratas di tingkatan kita di angkatan 2022. Jadi kok bisa ya ternyata jadi seorang yang nilainya lebih tinggi daripada teman-teman gitu. Akhirnya untuk coba fokus terus dan sempat kepikiran gimana sih caranya biar bisa jadi, ada ngeliat kakak kelas yang berupanya dia merupakan pemuncak di fakultas. Jadi punya target waktu itu, kayaknya aku harus bisa nih kayak gitu tuh gitu. Nilai aku udah bisa nih kayaknya gitu. Agak-agak percaya diri gitu kan gitu. Tapi lama-kelamaan nggak nyangka juga ternyata yang dipanggil bukan hanya pemuncak tingkat fakultas. Alhamdulillahnya ya terkejut juga sih. Jadi pemuncak universitas gitu, masya Allah, alhamdulillah banget gitu. Melebihi ekspektasi Gitu. Harapannya tadi cuma sekian gitu kan, cuma sampai tahap fakultas, rupanya lebih yang lokasi gitu. Jadi teman-teman semua satu yang mungkin sangat berharga buat Yofi itu adalah usaha-usaha kecil Yofi selama belajar, jujur, kemudian disiplin. Itulah yang bawa Yofi sampai ke tahap sekarang. Jadi ngerasainnya itu bener-bener bangga, terharu, dan ya masya Allah luar biasa kebaikan Allah gitu ya. Nah, mungkin itu sih mungkin setiap usaha tuh pasti membuahkan hasil. benar banget, sekecil apapun kecil yang dilakukan gitu. benar-benar. Nggak, aku juga gak expect gitu Iya. kan mendengarnya. Berarti kakak ini sebelum masuk universitas apa pernah mengikuti prestasi lain atau mendapatkan prestasi lain? Mengenai prestasi sebelum kuliah berarti ya. Iya. Kalau sebelumnya itu pernah sih, kan dulu lulusan pondok pesantren. Alhamdulillah 6 tahun di pondok. Setelah di pondok itu juga banyak ikut-ikut event gitu, kayak MTQ dan lain-lain. Itu sebenarnya udah sering ikut lomba. Tapi yang jadi pemicu untuk ternyata bisa sampai di tahap ini kemungkinan adalah satu. Setelah tamat pondok itu sempat ikut karantina tahfiz. Nah, waktu itu dapat beasiswa, ada sekitar 1.300 orang yang daftar. Kami yang keterima sekitar 60 orang. Wow, ya cuma berapa persen ya? Iya. Jadi memang itu beasiswanya full. Jadi memang ketat banget ya seleksinya gitu. Fullnya beasiswa itu dari cateringnya itu ditanggung, kemudian laundrynya dan segala macam. Jadi kita di situ tinggal menghafal Quran aja. Karena syaratnya untuk bisa keluar dari pulau itu adalah selesai hafalan. Kalau nggak selesai hafalan kita nggak boleh keluar tuh dari pulau yang. Waduh ya. Kita cemas gitu kan. Jadi kita cemas akhirnya nge-push diri buat gimana caranya untuk bisa ngafal. Awalnya nggak expect karena 3 bulan tuh ngafal Quran itu mustahil ya. Full 33 harus 3 bulan selesai. 1 bulan 10 juz. Satu harinya harus 2 lembar setengah. Ngafalnya. Iya, harus Tapi 2 lembar kerjaan setengah. itu aja gitu Ya, kan, nggak terganggu. Kita ada terganggu dengan biaya apa segala Iya macam. benar, Karena kita memang semuanya di cover, difokuskan ya. semuanya di cover dari mereka. Jadi kita punya tinggal tiket PP pesawatnya aja. Jadi itulah mungkin faktor Berarti kakak udah pendukungnya. 30 juz. Aduh, Insya Allah banget kak. ya alhamdulillah insyaallah. Pokoknya tadi Masya Allah, guys. pengen nanya kan apakah masuk jurusan tafsir dan Al-Qur'an ini memang kepengen sendiri atau ada dukungan dari ya udah masuk ini aja gitu. Sebenarnya masuk jurusan ini tuh dukung orang tua. Nah, orang tua yang kayaknya jurusan itu aja. Cocok Kamu udah ngapal masa pilihnya yang lain gitu katanya kan. Dipikir ya juga nanti sia-sia juga gitu ya. Akhirnya ya udah masuk. Nah, alhamdulillahnya. Iya. Berarti memang udah ada dari background diri sendiri Iya. juga kan kak. Jadi enggak full paksaan Iya, gitu. benar. Terus juga ada kemampuan dari diri sebelum masuk jurusan itu juga udah ada backupan diri. Gitu. Jadi enggak kosong kali Iya, gitu gitu kan. masuknya gitu. Pas Benar, masuk benar. kaget gitu. Jadi oh yaudahlah pernah nih dipelajari. Iya. Walaupun tidak semuanya gitu kan, Iya. tapi ada basic-basicnya dulu Iya, kan benar-benar. di SMA gitu. Nah kan sekarang untuk mahasiswa baru kan kak, perlu apa nih persiapan diri untuk bisa masuk perkuliahan yang misalnya lebih disiplin gitu Oke, kan. berarti Mungkin planning bisa prepare iya, dia ya betul. gitu. Bagaimana prepare seorang mahasiswa untuk bisa menjadi mahasiswa terbaik mungkin gitu. Kalau dari Yofi sendiri sebelum masuk kuliah, tepatnya waktu mau milih jurusan itu memang harus dipertimbangkan banget sih. Karena salah langkah dikit banyak orang yang jadinya akhirnya tengah jalan berhenti. Hopeless ya kak. Iya benar. Terus abis itu atau nggak selesai sampai akhir karena nggak benar-benar dari hati. Jadi buat teman-teman semua
sebelum ngambil jurusan apa nih yang mau dipelajari sama kuliah, karena kita kuliah itu kan belajar ya teman-teman. Jadi kalau kita mempelajari yang nggak kita suka tuh rasanya Iya, betul. males gitu, akhirnya overthinking, akhirnya males-malesan, nggak bisa ngapa-ngapain dan lain-lain sebagainya. Dan pasti malas kuliah juga. Iya benar, bolos-bolos jadinya seperti itu. Nah, jadi pertama kali otomatis kriteria adalah pilih jurusan yang benar-benar kita mau dan kita sanggup. Kalau sekedar mau, kita banyak maunya ya. Mau jadi ini, jadi itu gitu. Tapi ternyata diri kita nggak mampu gitu. Jadi pertama pilihlah yang kita sukai dan kita ngerasa kita mampu di bidang itu. Gitu. Barulah setelah itu tentunya paksakan diri untuk terus upgrade gitu ya. Karena kuliah ini kita bersaing bukan pada orang lain sebenarnya, tapi pada diri kita sendiri yang sebelumnya kita nggak bisa apa-apa, kita harus bisa hari ini gitu. Jadi terus aja belajar, terus aja tingkatkan skill dari berbagai macam arah gitu ya, jangan dari kuliah doang, karena kalau kuliah tuh ya teman-teman tahu ya kan, masuk belajar, kasih materi tugas, besok presentasi. Begitu terus siklusnya gitu. Jadi kalau kita mengharapkan ilmu cuma dari dalam perkuliahan aja itu nggak cukup gitu. Otomatis kita harus nambah upgrade diri dari berbagai ilmu lainnya gitu. Nah setelah itu barulah jangan menunda-nunda. Kalau menunda-nunda tuh, nggak siap. Iya, ya, masih lama. Deadline aja deh gitu ya. Akhirnya Deadline akhirnya deadline nggak terkerjakan, joki. Nah terbiasa deh otaknya nanti nggak mau berpikir gitu, atau susah menuliskan narasi dan segala macam, karena kan tugas kita kuliah itu akhirnya adalah membuat skripsi gitu kan, atau menciptakan atau membuat artikel dan segala macam, itu membutuhkan nalar yang cukup kritis serta membangun narasi gitu. Kita harus dibiasakan untuk menulis gitu. Jadi jangan menunda kerjaan. Mau cuman bikin PPT, mau apa ya kerjakan aja gitu. Barulah terakhir kalau udah maksimal yang kita kerjakan, biar kita juga udah yang terbaik yang bisa kita lakukan, serahkan aja sama Allah. Pasti bakal Allah bantu. Berarti setelah kita usaha diiringi Iya, dengan doa. benar gitu ya. banget. Jadi tidak hanya dunia tapi di akhirat Iya juga. benar dong, harus seimbang ya, balance ya. harus jalan langit ya. Iya. Apakah kan kakak bilang tadi kita nggak boleh malas-malasan apa? Apakah dengan kakak yang mendapatkan gelar seperti itulah gitu? Apakah kakak pernah merasa? Iya. Kan kita penasaran ya, apakah sebagai Rajin terus gitu ya. lulusan terbaik tuh harus kita tuh harus rajin datang, nggak boleh malas-malasan atau apa gitu. Kakak pernah nggak ada di fase itu gitu? Kalau ditanya pernah, tentu pernah dan sering banget ya pastinya. Kita belajar nih kalau misalnya nggak dibarengin sama hal-hal yang kita sukai, itu jenuh, bosan Ya. Apalagi kalau belajar cuma di kos gitu ya, itu Enggak, bosan gitu. Jadi kalau ditanya pernah ya, tentu pernah. Dan bukan tipe yang sering belajar terus gitu, enggak. Lebih kepada yang berusaha menyeimbangkan, tetap main sama teman, tetap berorganisasi kebetulan, kemudian juga tetap upgrade diri dengan yang ngikutin kelas-kelas yang lain gitu. Apa yang kita sukai, misalnya suka masak atau apa ya, ikut event-event seperti itu gitu. Karena biar kita nggak jenuh. Karena kalau udah jenuh nanti akhirnya kita benar-benar down, malas belajar lagi gitu kan. Jadi kalau ditanya pernah, tentu pernah. Tapi bagaimana cara kita untuk memanajemen waktu itu? Misalnya kalau dari Yofi sendiri, itu manajemen waktunya seperti ini. Ada Yofi sediakan waktu-waktu tertentu untuk memang main sama teman. Ada waktu-waktu tertentu Yofi bareng sama hobi. Misalnya hobinya membaca atau segala macam, Yofi sediakan waktu tertentu untuk ya sama hobi kita, healing kah atau ngapain gitu. Tapi ada juga waktu yang memang kita harus fokus belajar aja. Jadi belajar itu bukan SKS gitu ya teman-teman. Kebut semalam besok UTS, malam baru belajar gitu. Enggak. Yofi itu manajemennya seperti ini, agar tidak semuanya penuh nanti di waktu mau UTS atau mau di UAS gitu. Biasanya Yofi berusaha untuk jadi orang yang cukup memahami materi. Nah itu memanajemen waktunya seperti ini. Misalnya nih, selama belajar tuh biar kita nggak ngerasa, maksudnya biar kita tuh pandai gitu ya, menjawab dan memahami segala macam materi perkuliahan itu. Yofi itu lebih senang memahami sesuatu lewat diskusi. Karena kalau kebet semalam menghafal, membaca, besok udah lupa. Iya, betul. Cuman waktu kita mau belajarnya aja kita ingat gitu, atau waktu mau ujiannya doang gitu. Tapi besok-besoknya udah lupa, akhirnya ilmunya sia-sia ya. Jadi Yofi berusaha untuk gimana caranya ilmu itu bisa terus Yofi ingat, bahkan sampai akhir. Jadinya alhamdulillahnya kayak kompre atau waktu sidang ditanyain tentang materi-materi perkuliahan itu masih bisa jawab. Karena apa? Karena selama kuliah mencoba membangun diskusi di kelas. Karena ternyata kalau kita berdiskusi itu lengketnya lama. Ilmu itu lengketnya lama ketimbang kita cuma membaca dan menghafal gitu ya.
Jadi memang harus konsisten dari awal belajar. Kalau waktunya belajar ya belajar, waktunya main-main, dan hobi dikerjakan juga gitu. Jadi jangan nge-push diri untuk belajar aja gitu. Tetap harus balance. Iya, berarti ada waktu hobi, Iya, ada benar. belajar gitu ya. Ini pasti setiap perjalanan terus prestasi-prestasi yang Kak dapatkan pasti ada kegagalan-kegagalan yang mengiringi gitu kan Kak. Apa sih Kak kegagalan yang paling besar gitu kan? Sehingga bisa menjadi titik balik menjadi prestasi gitu. Oke. Kalau ditanya pernah gagal itu wajib sih teman-teman. Iya. Orang nggak akan bisa mencapai kesuksesan Kalau atau tidak impiannya ada kalau nggak pernah gagal. gagal gitu ya. Bahkan harus sering-sering gagal gitu kalau kata orang. Karena kalau nggak sering berarti dia cuma sekali nyoba. Iya, Tapi iya, kalau betul, sering betul, berarti betul. dia udah banyak mencoba. Gitu. Akhirnya dia bisa sampai di titik yang dia mau. Gitu. Kalau tanya pernah, tentu pernah. Dan sering banget gitu. Apa sih akhirnya yang membuat Yofi akhirnya nge-push diri lagi untuk semangat dan keluar dari zona yang tadi jenuh gitu karena gagal, akhirnya malas dan segala macam, itu adalah satu sih, kenapa dulu semasa kuliah itu kurang aktif untuk mencari prestasi. Jadi prestasi menurut Yofi menunjang banget ya karir kita setelah kuliah, karena lewat prestasi atau seperti magang-magang lah contohnya, itu membantu banget kita untuk di dunia pekerjaan. Nah kayak sekarang lah udah masuk di fase itu dan ternyata terasa banget, kayaknya dulu tuh kurang nge-push diri lagi untuk mencari skill-skill tambahan lewat prestasi-prestasi yang ada. Jadi mungkin itu tadi kurang menggali potensi diri sih gitu. Oh, terlalu fokus untuk Iya, belajar terlalu aja fokus gitu untuk kan. kuliahnya aja gitu Iya. kan. Tapi ternyata soft skill dan hard skillnya kurang gitu. Mungkin itu. Nah, tadi kan kita perlu kayak diskusi sama teman gitu kan Kak. Apa sih seberapa besar pengaruh lingkungan pertemanan itu terhadap misalnya mencapai lulusan terbaik atau mendapatkan nilai terbaik gitu? Itu pengaruhnya besar sih teman-teman. Karena ya Rasul sendiri kan bilang kalau kita pandai mencari pertemanan, ya tentu kita akan terikut oleh pertemanan itu. Kayak Rasul sendiri bilang kalau kita berteman sama penjual parfum gitu, kita keikut wanginya. Iya, betul, benar. betul. Kalau sama penjual pandai besi gitu, ya kita akan terkena asapnya juga gitu. Jadi ternyata sengaruh itu, dan Rasul sendiri udah ngingetin kita dari ribuan tahun yang lalu gitu kan. Dan sekarang kita ngerasain memang ternyata pertemanan itu sangat berpengaruh. Ada fasenya pernah berteman dengan orang yang hobinya cuma nongkrong doang. Akhirnya ya udah yang dihasilkan dari diri outputnya juga seperti itu. Memang jadinya hits gitu ya, tahu tempat apa gitu. betul. Tapi akhirnya nggak ada peningkatan skillnya gitu. Kemudian berteman dengan orang-orang yang memang peduli kepada pendidikan. Akhirnya tertarik untuk bagaimana caranya menjadi seorang yang bermanfaat, bagaimana caranya ilmu kita itu bisa diserap oleh orang lain gitu. Jadi memang lingkungan itu sangat berpengaruh. Pandai-pandai kita memilih teman, maka apa yang teman kita punya itu pasti akan nular juga ke kita gitu. Ini memang harus mencari teman ataupun pergaulan yang memang cocok untuk kita dan seperti apa kita mau. Kalau kita maunya kita jadi orang-orang besar seperti itu, ya bertemanlah dengan orang-orang seperti itu. Betul. Tapi kalau memang mau enjoy aja deh, main-main ya sama preman aja gitu. Iya, yang asik-asik aja gitu. betul. Jadi memang harus Pandai-pandai lah ya benar. milih-milih gitu. Nah, aku kepo nih Kak, apa yang membuat mahasiswa itu kayak gagal dalam perkuliahannya gitu? Salah satu alasan atau apa sih yang menyebabkan mereka tuh kayak malas kuliah gitu? Mungkin dari pandangan seorang wisudawan terbaik gitu. Kita mau dengar Oke, gitu. oke. Bisa jelaskan nggak? Apa sih yang membuat mereka kadang gagal, cenderung tertinggal ya Iya, dari teman-temannya gitu? Heeh. Itu bisa jadi karena yang pertama tadi menunda-nunda pekerjaan, dan dia nyaman dengan zona dia gitu. Jadi kita nggak boleh merasa nyaman dengan posisi kita sekarang gitu. Jangan ngerasa kayaknya segini aja cukup deh gitu. Iya. Kita ngerasa puas. Cepat merasa puas. Iya, kita cepat ngerasa puas. Akhirnya dia nggak nge-push diri dia. Kayak misalnya gini, ada nih dosen ngajak kita meneliti bareng gitu. Aku nggak bisa deh, biar aja lah dia yang lebih sering kayaknya, lebih pinter gitu. betul. Akhirnya skill dia cuma di situ-situ aja, sedangkan temannya udah melaju gitu ya. Iya. Tapi dia akhirnya cuma sampai di situ aja. Nah itu yang bikin mahasiswa kadang tertinggal, karena dari rasa dia ada perasaan nyaman dengan posisi dan status dia yang seperti itu aja gitu kan, dengan apa namanya kinerja dia yang seperti itu aja, akhirnya muncul rasa malas. Yang dari tadi lah, biarin aja lah dia aja, akhirnya dia malas gitu kan. Terus akhirnya tertinggal sama teman-temannya, misalnya teman-teman udah pada selesai skripsi, akhirnya dia belum betul. gitu kan.
karena malasnya udah muncul. Akhirnya terakhir apa? Overthinking kan? Iya. Aduh nggak lulus nih kayaknya, aduh beban lagi nambah Iya, UKT iya, gitu iya, misalnya. iya. Nah, jadi jangan ditunda dan jangan ngerasa cepet puas gitu, karena itu hambatan banget buat kita meraih sesuatu yang kita mau. Ya betul. 3 hal yang memang perlu diperhatikan Perhatikan gitu ya, kan. benar. Jangan malas gitu. Terus kalau misalnya udah malas berarti kita udah nyaman dengan Nyaman diri diri kita sendiri. gitu. Karena itu Ya, terakhir stuck, overthinking iya benar. gitu. Benar, terakhir overthinking dah selesai. Udah selesai. Tertinggal dah dari yang Iya, lain, benar, gitu benar. kan. Mungkin untuk terakhir kali ya, Ya, Kak. ada nggak seperti yang kakak tadi bilang kakak ceritakan, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman di sini yang mungkin boleh untuk yang mau masuk ke universitas atau yang Ya mahasiswa baru gitu kan, yang baru masuk ke dunia perkuliahan gitu. sebelum melangkah lebih jauh? Nah, ya. Oke, boleh. Mungkin sedikit closing ya dari Yofi sendiri. Buat teman-teman semua, usahakan untuk jadilah diri kalian yang terbaik gitu. Kalian nggak perlu berpacu dengan orang lain, karena tiap orang memiliki startnya masing-masing dan finishnya masing-masing. Gitu. Kamu cukup bersaing dengan diri kamu yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kamu bisa menghafal vocabulary misalnya sehari cuma 3 kata gitu, mungkin hari ini kamu harus nambah 6 dan besoknya belajar lagi yang lebih dari itu gitu. Jadi terus upgrade diri, jangan merasa puas, karena kalau kita udah puas akhirnya kita stuck di tempat yang itu aja gitu, dan kita nggak akan bisa menggapai apa yang kita mau. Jadi do your best and let Allah do your rest. Kamu itu harus melakukan yang terbaik, kemudian serahkan semua hasilnya sama Allah. Karena kalau kita udah ngelakuin yang terbaik, mustahil dong Allah ngebiarin kita keluar dengan hasil sia-sia gitu ya. Pasti nanti Allah bakal tolong kita dan menyiapkan sesuatu buat kita yang di luar ekspektasi kita. Kayak yang tadi ya, berharapnya cuma jadi pemuncak fakultas, Allah kasihnya lebih gitu. Nah, jadi lakukan aja yang terbaik, maksimalkan diri kamu dan lakukan aja apapun yang kamu bisa, apapun yang kamu mau, selagi belum terlambat. Nah, iya. Mimpilah setinggi Setinggi mungkin mungkin, ya ya, kan, benar. Kak? Karena nggak merugikan kalau Iya, mimpi-mimpi benar. setinggi langit gitu Nggak ada kan. bayaran ya. Keren banget ya closing dari Kak Yofi. Mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa baru bisa dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Itu sangat bermanfaat untuk teman-teman di rumah gitu. Bisa dijadikan bekal nih untuk adik-adik. Adik-adik. Bisa ya. Untuk teman-teman. Untuk teman-teman bisa menjadikan hal yang bisa dilakukan di dunia perkuliahan Iya, nantinya benar. gitu. Mungkin itu saja ya. Terima kasih untuk Kak Yofi udah datang jauh-jauh nih. Perlu teman-teman ketahui ya, dari semua kita ini tadi jalan-jalan dari Madinah ke Pekanbaru gitu. Sangat excited Untuk menyapa teman-teman semua. betul. Jadi jangan gak sia-siakan waktu ini gitu. Mungkin itu ya. Terima kasih untuk Kak Yofi udah hadir di podcast kita, dan buat teman-teman di rumah jangan lupa saksikan terus podcast kita di YouTube @safe_ID. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga bisa dengarkan dari awal sampai akhir gitu. Jangan di skip boleh gitu. di-share ke teman-teman. Nah, ya boleh. betul. Mungkin itu saja. Saya Putri Ei dan Saya Nidia Agustin. pamit undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.